kita usaha pasti ada untung Pak. Kita Ya, karena kan kami memanfaatkan bahan-bahan bekas ya, yang memang itu yang orang lihat mungkin tidak punya manfaat ekonomi, tapi kita ambil untuk kita buat jadi punya manfaat ekonomi gitu. Namun ya marginnya masih ya kami usaha kecil lah ya. Di antara 3 orang itu yang mana paling banyak modalnya? Sampai dengan saat ini sama Pak. Benar. Iya, sama Pak. Bagi rata ya? Iya, Masa sih? iya Pak betul. Oh, gitu ya. Mm-mm. Gitu. Di antara 3 sama semua ya? Modalnya. Mm-mm. Yang pertanyaan berikut saya nih, kira-kira kalau ke depan banyak orang, macam saya nih udah tertarik nih. Iya. Ini bagus nih, anak saya masih kecil juga, umur 6 tahun. Dari gambar-gambar itu bisa dia ngelem apa Iya, ya? ngecat juga. Ngecat. Ya. Nah, ke depan kalau semakin banyak orang tertarik, kira-kira berani nggak meninggalkan pekerjaan lamanya, pekerjaan jadi karyawan itu fokus pada usaha gitu? Saya istikharah dulu kayaknya. Enak Pak. Jadi ya kita memang tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Pasti big dream kami itu seperti itu. Jadi kami memang bertiga ini memang punya prinsip ingin mandiri gitu ya. Ingin mandiri dan pengen punya socialpreneur. Socialpreneur kita pengennya bisnis yang di situ ada sentuhan sosialnya gitu ya. Walaupun kita tidak bisa dapatkan dari setiap item produk, setidaknya dalam kami menjalankan bisnis itu ada unsur-unsur tersebut. Bahkan kita berencana itu mau bikin produk yang di situ sebagian dari marginnya kita berikan kepada pasien COVID anak-anak gitu. Itu rencana kita ke depan, ada hal yang seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya kembali tadi, jadi kita lihat kebutuhannya sih nanti Pak. Jika memang itu terjadi ya tidak menutup kemungkinan. Ini kan kalau orang yang COVID anak-anak, Anda kasih nih bermanfaat sekali ya pada dia saat isolasi mandiri Iya, ya. betul Pak. Dia punya permainan sendiri. Harusnya rumah sakit COVID beliin Nah, itu, Pak. untuk anak-anak. Iya. Supaya dia main pedang-pedang, dia nggak ingat sakitnya. Dia menaikkan imun, ini menaikkan imun. Imun orang tua juga Pak. Oh, iya. Karena orang tua nggak pusing lagi gitu kan. Maksudnya udah dikasih, nih kamu sibuk Iya. dengan permainan ini kayak Ya, gitu. benar. Oke, kita tanya lagi. Makin banyak nih. Kami juga banyak dari Surabaya Pak, Oh. gitu ya, follower di Instagram banyak di Surabaya mungkin karena koneksi kami ya. Sela itu rekan saya itu orang Surabaya, Tapi saya tinggal orang sini? Surabaya, tinggal di sini gitu. Yang satu? Yang satu orang Makassar tapi suaminya orang Jawa Timur juga. Jadi kami ada ikatan memang, gitu, ikatan batin. Buka di Jatim khususnya Surabaya. Tunggu aja. Ya tunggu aja, produknya ada di sana, Insya Allah. Mas Copet. Wah, bahaya nih. Putra Werdoyo Purwodadi hadir ya. Darlis Rasman. Selamat Yaufi, semoga sukses, barakallahu. Tingkah masih, mainannya bagus Mbak, seperti mainan anak saya zaman dulu. Gimana? Ini memang permainan old. Iya, jadi kan semakin kesini itu kita kan semakin meninggalkan permainan tradisional ya Pak. Dan kalau murni tradisional itu kan kadang seperti saya bilang orang lihat packagingnya gitu ya. Mungkin itu permainan congkak, tapi kalau di package dengan agak eksklusif gitu harganya bisa naik gitu Pak dari sisi ekonominya. Sama-sama kerupuk, tapi kalau packagingnya bagus ya. bisa menaikkan itu. Oke. Sama seperti mainan anak saya zaman dulu ya. Makanya kreatif mungkin anaknya ya. Semua pekerjaan dia kerja. Seberapa penting mengasah kreativitas dan sampai umur berapa? Kreativitas itu pastinya tidak berbatas umur ya. Kreativitas bahkan kita yang udah berusia sekarang pun wajib berkreasi gitu. Namun bagaimana mengasah itu tips yang pertama, orang tua terlibatnya 30% saja, sisanya biarkan anak-anak. Kita memfasilitasi aja, memfasilitasi, memberikan ruang, mengawasi gitu ya. Tapi kadang pas kita bikin kelas itu Pak None
orang tuanya sibuk gitu Ya, kan, benar. supaya bagus ini. Ya. Padahal bagus bukan tujuannya, tapi Ya. tujuannya adalah gimana anak itu Berproses, melihat, ya. berproses, Benar. melihat ini dia berpikir ke arah mana gitu kan. Apakah mau diwarnai dulu, apakah mau dilem dulu, itu anaknya yang memutuskan gitu. Gitu. Iya, saya lihat banyak orang tua yang lebih sibuk daripada anaknya di dalam kelas-kelas seperti ini ya. Iya. Kadang-kadang dia mau sekali supaya anaknya lebih bagus dari anak-anak lain. Betul, Nah, akhirnya iya. dia ikut serta memberikan proses itu, masuk Iya. dalam proses itu. Iya, Pak. Oke, jadi harus seberapa penting kreativitas adalah memberi kebebasan kepada anak. Iya. Kreativitas itu persoalan memberi kebebasan ya. Nur Fajriani Ririn, harga start berapa Pak? Dan jenisnya apa? Dan yang termahal juga apa Pak? Ini bertanya apa marah-marah nih? Pak. Bisa dijawab Mbak Opi? Oke, kita start dari 85.000, itu adalah yang sekarang ready itu safari animal. Jadi contohnya yang seperti yang ini, kayak gini ya. Ini sudah ada. Ini bahan-bahan yang kita dapat temukan di rumah, bekas gelas, cardboard ya, cat. Tapi kan siapa juga orang yang mau ngebentuk ini seperti ini, biar kami yang lakukan gitu ya. Orang tua tinggal terima saja, anak-anak tinggal bermain. Terus cara mainnya ini gimana? Cara mainnya ditempel, anak-anak mengecat, nempel dulu. Jadi dia belajar bangunan gitu ya, melihat dimensi, ya, lihat dimensi. Mereka berpikir, oh ada manualnya ditempel, ini menjadi badannya, ini telinga di mana dia tempel. Terus juga motorik halus ya Pak, motorik halus. Terus di sini juga ada mata, itu kita sediakan semua. Terus ini kecil-kecil. Jadi mereka menggunting kecil-kecil seperti ini, itu penting untuk motorik halusnya mereka dan melatih kesabaran anak-anak ya, ketelatenan. Berarti di dalam bagnya ini terpisah ya? Terpisah, ya ini pecah-pecah, mereka yang nempel sendiri, mereka yang ngecat sendiri. Terus kalau udah ada nempel bisa dilepas lagi? Tidak, ini sudah jadi dan dia bisa pajang di ruang belajarnya kamarnya juga. ya? Ini hasil karyaku seperti itu Pak. Oh iya. Dan anak saya itu ini dibawa tidur, dipakai tidur sama dia, dipeluk-peluk seperti itu. Saya juga heran ternyata dengan karyanya mereka kan sudah merasa menghasilkan sesuatu ya. Jadi beda dengan kalau kita belikan boneka yang sudah jadi dengan yang dia merasa dirinya yang bikin. Ya. Jadi ada penghargaan terhadap apa yang dihasilkan ya. Betul. Itu memberi pembelajaran juga. Iya, perasaan accomplish ya. Saya sudah menyelesaikan sesuatu gitu dan saya suka dengan hasilnya gitu. Dan itu harusnya dipelajari, menjadi pembelajaran bagi bangsa ini untuk menghargai apa yang sudah terjadi. Harus dicoba terus anak-anak kita untuk menghargai apa yang telah dia lakukan. Oke. Harga start berapa? Finka masih mana bukadisnya Pak? Nggak pernah kelihatan. Aduh, bukadis. Boxy di